Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, kita sesuai dengan jadwal ya untuk perkuliahan mikrobiologi. Jadi nanti langsung saja, pokoknya nama-nama yang belum pernah memberikan jawaban ya untuk setiap pertanyaan yang diberikan. Itu silahkan mencoba untuk berpartisipasi supaya ada nilai keaktifan ya. Sekali lagi, nilai keaktifan itu berbeda dengan nilai kehadiran. Kalau kehadiran itu dengan kalian hadir di Zoom saja, dengan adanya akun tertera nama kalian, itu sudah terhitung hadir ya kalau di saya. Tapi kalau keaktifan itu belum tentu. Jadi keaktifan itu untuk yang memberikan respon terhadap setiap pertanyaan yang diberikan ya, semoga bisa dipahami. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang bab virus ya. Kita sudah berbeda dengan bab sebelumnya yang membahas tentang bakteri. Sekarang kita akan membahas tentang virus ya. Jadi virus ini memang ada ilmu secara khusus yang nantinya membahas lebih dalam ya berkenaan dengan virus itu sendiri, yaitu virologi. Tetapi di kampus kita virus ini dimasukkan ke dalam mata kuliah mikrobiologi karena memang ada beberapa karakteristik yang hampir sama dengan mikroorganisme lainnya. Meskipun secara prinsip virus ini berbeda dengan mereka semua ya. Kalau bakteri, jamur itu memiliki struktur sel yang itu sebagai penyusun tubuhnya. Sedangkan kalau virus itu bukanlah sel, tetapi dia hidup. Nah, itu ya. Jadi memang harus ada pemahaman secara prinsip di sini. Jadi tidak boleh kita menyamakan virus dengan bakteri. Baik, langsung saja ya. Silakan nanti bisa memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang tertera pada slide ya. Baik, untuk yang pertama, virus apakah yang pertama kali ditemukan dan bagaimana sejarah singkat proses penemuannya ya. Silakan dua mahasiswa di sini bisa memberikan respon untuk raise hand ya agar bisa saya lihat siapa yang akan menjelaskan ya. Baik, yang pertama saya panggil atas nama Nabila Febrianti. Ada Nabila Febrianti? Ada, Bu. Yang kedua ada Nabila Pratama. Oke, silakan ya. Baik, Ibu izin menjawab. Virus yang pertama kali ditemukan adalah virus mosaik, Bu. Sejarah penemuannya, virus ini ditemukan mulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, seorang ahli kimia pertanian asal Jerman. Baik, Ibu. Sekian. Cukup, Ibu. Ya, silakan dilanjut Nabila Pratama. Baik, Ibu, izin menjawab. Virus pertama kali yang ditemukan pada para ilmuwan adalah virus mosaik tembakau. Penemuan ini dimulai pada tahun 1876 ketika Adolf Meyer, ahli kimia pertanian asal Jerman, menggambarkan penyakit belang-belang aneh yang menyerang tanaman tembakau.
Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ya. Apa virus apakah yang pertama kali ditemukan? Nah, tadi sudah disebutkan ya, bahwasanya virus yang pertama kali ditemukan itu adalah virus penyebab penyakit pada tanaman tembakau ya, atau yang dikenal dengan penyakit mozaik. Jadi kita harus paham bahwasanya memang virus ini awalnya tidak tiba-tiba dikenal sebagai virus ya, karena pada zaman itu dikiranya itu adalah bakteri ya. Jadi ukurannya itu memang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri, sehingga tidak bisa dilihat menggunakan mikroskop. Oleh karena itu, dengan adanya fakta tersebut, maka dilakukan beberapa penelitian-penelitian untuk lebih memastikan apakah benar virus itu golongan yang berbeda dengan bakteri. Yang jelas virus ini adalah makhluk hidup ya. Kalau karakteristik makhluk hidup itu kan salah satunya bisa memperbanyak diri ya, atau beregenerasi. Ketika dia ditularkan dalam satu tanaman, ternyata dia bisa menular ke tanaman lain yang segar ya, atau yang masih sehat. Tapi di sini belum jelas ya, artinya bakteri virus itu bakteri atau bukan begitu. Makanya dilakukan penelitian selanjutnya ya. Jadi si virus itu dilakukan pengambilan ya di tanaman yang sudah sakit gitu, tetapi diberikan filter atau saringan lah bahasanya ya. Jadi filter ini ukurannya seperti ukuran bakteri. Jadi logikanya kalau memang betul itu adalah bakteri, maka di filter itu akan tersaring si virus itu kan gitu ya. Jadi ketika filtratnya atau cairannya yang sudah bebas si virus itu ketika ditularkan atau diberikan ke tanaman sehat, maka tanaman sehat tidak akan sakit. Tapi kenyataannya sakit gitu ya. Berarti kan ada yang bocor tuh. Berarti ukuran filternya tidak sesuai. Berarti logikanya si virus ini ukurannya jauh lebih kecil ketimbang bakteri. Jadi itu bukanlah bakteri. Nah, disinilah penelitian itu menunjukkan kalau virus itu berbeda dengan bakteri ya, karena ukurannya jauh lebih kecil. Nah, kemudian di beberapa tahun kemudian ya, bahwasanya semenjak ditemukan mikroskop ya, mikroskop elektron yang perbesarannya itu lebih dari 1000 kali, baru teramati struktur dari virus ya. Jadi virus itu ternyata memang berbeda sekali dengan bakteri, dan itu bukanlah bakteri, sehingga bisa diamati bentuknya ya, bahkan bisa dikristalkan. Oleh karena itu kesimpulannya kalau bakteri virus itu bukanlah sel ya, tetapi berupa partikel ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Oleh karena itu kalian harus bisa membedakan jenis-jenis virus dan jenis-jenis bakteri, terutama yang sifatnya patogen ya kalau bakteri. Jadi jangan sampai menyamakan jenis penyakit yang disebabkan virus sama dengan penyakit yang disebabkan bakteri. Jadi harus ditelaah lebih lanjut ya, mana yang disebabkan bakteri, mana yang disebabkan virus. Karena ini sangat menentukan jenis pengobatannya. Kalau yang disebabkan bakteri berarti kan dia antibiotik. Kalau yang disebabkan virus berarti antivirus ya. Jadi tidak salah alamat begitu. Nah, ini adalah virus TMV yang tadi pertama kali disebutkan ya, yang ditemukan pertama kali dari tanaman tembakau. Jadi bentuknya itu dia seperti ini ya. Jadi ini setelah ditemukan adanya mikroskop baru bisa teramati strukturnya. Jadi dia strukturnya itu spiral ya, kemudian bentuknya batang seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apa itu virus ya? Dan apa bedanya dengan mikroorganisme lainnya seperti bakteri? Tadi kan sudah disampaikan jelas kalau virus itu sangat berbeda dengan bakteri. Oke, di sini saya persilahkan atas nama Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Kemudian Putri Mezi. Putri Mezi. Ya, silakan Nurul Hidayah dan Putri Mezi.
Baik Bu, izin menjawab. Untuk pengertian virus adalah partikel sangat kecil yang terdiri dari materi genetik, yaitu DNA atau RNA, yang diselubungi oleh lapisan protein. Maka tidak bisa bereproduksi sendiri dan membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Untuk bedanya dengan mikroorganisme lainnya seperti bakteri itu, contohnya seperti ukuran, virus itu jauh lebih kecil dibanding bakteri dan untuk strukturnya, virus tidak memiliki struktur sel seperti bakteri. Mereka hanya terdiri dari materi genetik dan lapisan protein. Dan untuk reproduksinya, bakteri bisa bereproduksi dengan membelah diri, sedangkan virus tidak bisa membelah diri. Mereka menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang untuk membuat salinan dirinya sendiri. Sekian Bu, cukup. Terima kasih. Izin menjawab, Ibu. Virus adalah mikroorganisme yang memiliki beberapa perbedaan dengan mikroorganisme yang lainnya, yaitu perbedaannya kalau virus itu, perbedaan bakteri dengan virus terlalu kecil untuk dilihat dengan mata. Keduanya dapat menyebabkan gejala yang sama, dan sering menyebar dengan cara yang sama, tetapi berbeda dalam banyak hal lainnya. Kalau virus itu berukuran lebih kecil dan bukan sel, tidak seperti bakteri. Virus juga membutuhkan inang seperti manusia dan hewan untuk berkembang biak. Virus juga dapat menyebabkan infeksi dengan cara masuk dan berkembang biak di dalam sel-sel tubuh yang sehat. Sementara bakteri adalah sel tunggal yang dapat bertahan hidup sendiri di dalam atau di luar tubuh. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya atas penjelasannya Nurul Hidayah dan Putri Mezi. Apa itu virus ya? Tadi disampaikan yang jelas virus itu bukan sel ya. Jadi jangan sampai nanti kalian nyebutinnya virus itu adalah sel. No ya. Jadi virus itu adalah partikel. Ukurannya jauh di bawah bakteri. Kalau bakteri itu kan ukurannya itu mikron ya. Jadi 1/1000 dari ukuran milimeter. Sedangkan kalau virus itu ultra. Jadi nano ya, nanometer. Jadi di bawah dari mikron ya. Jadi kesimpulannya virus itu adalah partikel berukuran ultramikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis ya. Semua sel organisme biologis itu bisa diinfeksi sama virus walaupun jenis virusnya beda-beda ya. Karena biasanya virus itu kalau menginfeksi dia spesifik gitu. Bisa itu selnya manusia, bisa itu selnya hewan, tumbuhan, dan bakteri. Bahkan bakteri pun juga bisa diinfeksi oleh virus ya. Nah, karena virus ini bukan sel, maka kita harus paham ada dua penggolongan makhluk hidup ya. Ada yang sifatnya seluler, ada yang sifatnya aseluler. Ya, A itu berarti dia tidak. Kalau seluler berarti dia memang tubuhnya terdiri dari sel. Ya tergantung ya, kalau manusia kan dia makro, artinya lebih dari satu sel penyusunnya. Tapi kalau mikroorganisme berarti uniseluler ya, ada bakteri, ada protozoa, ada fungi gitu. Dia hanya satu sel saja. Sedangkan kalau aseluler berarti dia tidak memiliki sel, tapi dia hidup ya, makanya disebut dengan partikel hidup. Jadi partikel hidup yang tidak memiliki bagian-bagian sel seperti inti sel, sitoplasma, ataupun membran sel ya. Namun kenapa dia bisa hidup? Karena memiliki yang disebut dengan materi genetik. Itulah yang menyebabkan virus itu bisa beregenerasi, bisa bereproduksi, bisa memperbanyak diri. Nah, itu ya. Jadi memang dalam hal ini perlu dipahami perbedaan yang signifikan ya antara bakteri dengan virus begitu. Jadi tidak salah lagi ya untuk bisa membedakan mana bakteri, mana virus.
Nah, ini kalau dilihat dari ukuran tadi saya sudah menyampaikan ya, kalau selnya ukurannya mikron ya. Kalau bakteri ukurannya mikron ya, jadi antara 10⁻⁶, ada 10⁻⁵ ya, di antara inilah pokoknya. Tapi kalau virus itu sudah bukan mikron lagi tetapi nano. Ya, jadi artinya memang kita tidak bisa menggunakan mikroskop biasa yang ada di lab untuk melihat virus ya. Harus menggunakan alat bantu mikroskop elektron. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apa saja karakteristik umum dari virus? Yang sudah raise hand bisa diturunkan, yang belum tetap bertahan ya, nanti akan saya panggil. Diutamakan, saya nggak ngelihat siapa yang belum, siapa yang sudah, tolong bisa dicek masing-masing ya. Kalau memang ada yang belum, ya dipersilahkan dulu yang belum ya. Atas nama Rahel. Kemudian yang kedua atas nama Septi Anggraini. Baik, silakan Rahel dan Septi bisa menjelaskan. Izin menjawab, karakteristik virus secara umum. Yang pertama, partikel yang mengandung asam nuklea yang dibungkus oleh protein. Berbentuk oval, bulat, batang, huruf T, kumparan. Parasit obligat interseluler berproduksi di dalam material hidup. Bukan sel, tidak memiliki nukleus dan sitoplasma. Lalu, dapat dikristalkan jika tidak menemukan sel inang. Yang terakhir, menginfeksi sel secara spesifik, yaitu HIV hanya menginfeksi limfosit CD atau sistem imun. Lalu virus hepatitis C menginfeksi sel hepatosit. Cukup, Bu. Baik, dilanjut Septi, silakan. Baik Ibu, untuk karakteristik virus, yang pertama itu partikel yang mengandung asam nukleat, DNA atau RNA, yang dibungkus oleh protein atau kapsid. Yang kedua itu berbentuk oval, bulat, batang, huruf T, dan kumparan. Yang ketiga, parasit obligat interseluler dengan bereproduksi di dalam material hidup. Yang keempat itu bukan sel, dia tidak memiliki nukleus dan sitoplasma. Yang kelima itu dapat dikristalkan atau jika tidak menemukan sel inang. Yang terakhir itu menginfeksi sel secara spesifik, yaitu HIV hanya menginfeksi limfosit, CD4 atau sistem imun. Dan yang kedua itu virus hepatitis C menginfeksi sel hepatosit. Sekian Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang kalian harus paham ya terkait karakteristik dari virus. Tapi ini secara umum ya. Kalau spesifik kita menyesuaikan dengan virusnya masing-masing ya. Baik, yang pertama, yang jelas virus itu adalah partikel ya. Jangan bilang sel ya. Partikel yang dia memiliki materi genetik. Jadi materi genetik itu terdiri dari apa itu asam nukleat ya, yang di dalamnya itu ada DNA atau RNA. Kalau pada manusia punya dua-duanya, tapi kalau pada virus itu hanya satu saja, kalau nggak DNA ya RNA ya. Yang kemudian materi genetik itu dibungkus oleh protein ya, atau yang dikenal dengan kapsid gitu. Nah, bentuknya ya tergantung jenisnya ya. Ada yang oval, bulat, batang, huruf T, kumparan, semua tergantung dari jenisnya. Kemudian sifatnya parasit obligat. Maksudnya gimana ini parasit obligat? Yang jelas virus ini ketergantungannya sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa mandiri dalam bereproduksi. Dia butuh tempat hidup lainnya yang itu berupa materi hidup ya. Jadi dia suka numpang gitu ya. Di sel manusia, di sel hewan, di sel tumbuhan ya, semua tergantung dari tempat hidupnya yang memang dibutuhkan ya. Yang jelas bukan sel ya, artinya tidak memiliki nukleus dan sitoplasma. Dan virus itu dapat dikristalkan ya, artinya
tidak bisa dimatikan secara mutlak. Jadi ketika dia tidak menemukan sel inang itu dalam kondisi yang off. Tapi kalau dia menemukan sel inang yang nantinya akan dia tumpangi untuk bereproduksi ya, nah berarti dia bisa hidup kembali. Nah ngerinya virus itu ya, jadi tidak bisa mati secara keseluruhan. Jadi memang ketika kondisinya lengah ya, artinya langsung dia bisa memperbanyak diri di dalam sel tersebut. Kemudian virus itu menginfeksinya secara spesifik ya. Ini tipe makhluk hidup yang setia ini. Jadi hanya satu ya satu gitu ya. Misalkan virus HIV itu nggak mau dia menginfeksi organ-organ lain, misalkan hati, misalkan paru-paru itu nggak mau. HIV hanya menginfeksi limfosit CD4, yaitu adalah sistem imun. Nah makanya kalau biasanya orang yang sudah kena HIV ini kenapa susah dan nggak bisa disembuhkan lagi, karena yang diserang adalah sistem imun, sistem yang melindungi tubuh manusia. Jadi istilahnya ya itu tadi akan banyak menimbulkan komplikasi-komplikasi karena sistem imunnya sudah lemah. Kalaupun toh memang mau disembuhkan itu sifatnya hanya mengurangi ya atau meringankan supaya jumlah atau titer virus di dalam tubuh itu tidak banyak ya dan bisa terkontrol gitu. Nah, kemudian ada virus hepatitis C. Ya berarti hepatitis itu kan dari kata hepar ya, berarti hanya menginfeksi organ hati yang letaknya yang secara spesifiknya itu pada sel hepatosit ya. Ini struktur virus yang saya ambil adalah salah satu bentuk virus T ya. Jadi ini memang bentuknya lumayan ngeri ya kalau virus ini ya. Ini bagian kepalanya ini ada kapsid ya, ada materi genetik. Kalau dia materi genetiknya DNA ya DNA, kalau materi genetiknya RNA ya RNA. Kemudian bagian leher ya, ada selubung ekor dan ada serabut ekor yang mana ini sebagai tempat untuk dia berpindah tempat, dan ada jarum penusuk ya sebagai dia tempat untuk melekatkan pada inang. Jadi dia akan mencoba untuk menempel pada inang dengan jarum penusuk itu. Sehingga berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri itu ketika dia akan menginfeksi sel lain, misalkan sel manusia gitu ya, bakteri itu yang semuanya langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi kalau virus enggak. Ya, kalau virus itu hanya bagian materi genetiknya saja yang masuk. Nanti materi genetik itu yang akan ikut dengan sintesa protein yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi dia akan menyusup gitu ya, ikut memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Jadi virusnya tetap berada di luar. Yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah materi genetiknya. Begitu pula dengan sel-sel lain, bisa hewan, bisa tumbuhan itu juga sama. Jadi hebatnya tuh virus tuh gitu. Dia akan menginfeksi tidak dengan tubuhnya, tetapi dengan materi genetiknya saja, ya. Baik. Nah, ini selanjutnya kalian bisa menyebutkan ya. Kan tadi disebutkan kalau virus itu variasi bentuknya beda-beda ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4 ini berurut ya. Silakan, berarti ada 4 mahasiswa di sini bisa berpartisipasi ya untuk bisa menjawab sesuai dengan urutannya. Eni Maria, kemudian Tasya, kemudian Feby, kemudian Rizka ya. Silakan bisa disebutkan ya ini virus apa. Baik, silakan dimulai. Ya, Bu. Virus yang bentuk bulat, virus influenza. Yang kemudian virus HIV penyebab AIDS, kuman, imunodis virus. Kemudian oval, virus rabies. Kemudian virus batang, virus mozaik tembakau. Kemudian ada virus polihidris, penyebab penyakit demam. Udah, Bu.
Udah, Bu. Siapa lagi yang belum jawab? Sudah semua? Izin menjawab Bu Rizka. Salah satu contoh bentuk virus itu seperti corona menyerupai mahkota. Dia bentuknya itu kayak ada mahkotanya gitu, Bu. Sudah sekian dari Rizka, Bu. Tasya, Bu. Yang pertama itu tobacco mosaic virus, itu bentuknya batang. Terus yang kedua itu ada adenovirus, yang ketiga itu influenza virus yang berbentuk bulat, terus yang keempat itu ada bakteriophage T4. Udah, Bu, cukup. Ibu Feby izin menjawab. Untuk gambar yang pertama itu ada virus berbentuk batang, yaitu tobacco mosaic virus. Lalu untuk yang kedua itu berbentuk polyhedris, yaitu adenovirus. Yang ketiga itu berbentuk bulat, itu influenza virus. Dan untuk yang ketiga itu, untuk yang keempat itu bentuknya huruf T, virus yang menyerang bakteri, yaitu bakteriophage 4T4. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya sebutkan bagian-bagian virus beserta fungsinya ya. Ada 3 di sini, berarti 3 mahasiswa. Yang sudah resen bisa diturunkan namanya biar saya nggak panggil lagi. Lia Agustina. Kemudian Desi Nirmalasari. Elin. Untuk bagian virus yang bagian atas kepala itu Lia Agustina, kemudian bagian kapsidnya itu Desi Nirmala, dan bagian ekornya itu adalah Elin ya. Jadi silakan disebutkan pengertiannya dan fungsinya untuk apa. Nanti langsung berlanjut aja ya, dari Lia, kemudian Desi, dan dilanjut Elin. Izin menjawab, Bu. Struktur virus yang pertama ada kepala. Kepala virus berisi RNA atau DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Virus DNA atau virus T, virus cacar. Virus RNA contohnya virus influenza, HIV, H5N1. DNA atau RNA merupakan materi genetik yang berisi kode-kode pembawa sifat virus. Satu unit protein untuk menyusun kapsid disebut kapsomer. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, izin menjawab. Kapsid berupa protein. Kapsid terdiri dari kapsomer. Fungsi kapsid yaitu memberi bentuk virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. Baik, Bu, terima kasih. Bagian ekor itu berfungsi melekatkan tubuhnya ke sel inang. Baik, Bu, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih jawaban yang telah diberikan. Baik, kita review bersama ya. Bagian kepala tadi sudah disampaikan kalau virus itu memiliki materi genetik ya. Jadi materi genetik yang itu bisa berupa DNA atau RNA, yang mana ada pelindung bagian luar ya. Itu adalah kapsid ya, berupa protein yang sebagai pelindung untuk bagian internalnya. Nah, kalau untuk virus itu kan berdasarkan materi genetik ya, kalau nggak DNA ya RNA. Nah, di sini contoh kalau untuk virus yang DNA itu misalkan virus T ya, virus cacar itu termasuk virus DNA. Sedangkan kalau virus RNA itu seperti virus influenza, HIV, H5N1 ya, itu berdasarkan jenis materi genetiknya. Nah, kita berbicara masalah materi genetik kan sudah pernah disampaikan ya di bab bakteri ya. Sama prinsipnya, jadi DNA atau RNA itu merupakan materi genetik yang berisi kode-kode pembawa sifat virus ya. Jadi karakteristik virusnya itu ditentukan oleh materi genetiknya. Kapsid ya, ini yang paling luar, ini berupa protein ya, terdiri dari kapsomer. Jadi dia akan melindungi bagian dalamnya dan akan memberikan bentuk ya terhadap virus tersebut ya. Dan bagian ekor ini ada jarum penusuk ya, bagian bawah ini untuk melekatkan tubuh virus itu ke tubuh inang ya. Dia menempel. Nah, ini contoh-contoh virus ya, ada adenovirus, ini yang bisa menyebabkan demam pada manusia, bentuknya polihedral. Jadi ini adalah jarum-jarum penusuknya. Ini bagian tengahnya adalah materi genetik berupa DNA. Nah, ini HIV ya, dia bentuknya bola seperti ini. Ini hanya gambar secara analoginya saja ya, kalau aslinya sih nggak secantik ini ya. Jadi ini hanya gambar untuk pembelajaran saja. Jadi ada bagian tengahnya ini adalah materi genetik berupa RNA. Ya. Kemudian ada virus Ebola, yang itu bentuknya silinder seperti ini. Dan yang jelas bagian tengahnya ini adalah materi genetiknya. Oke, kemudian virus itu juga dikenal sebagai agen penyakit ya. Jadi pembawa penyakit dan sebagai agen hereditas ya. Jadi disebut sebagai agen penyakit karena virus itu dapat menginfeksi sel yang menyebabkan adanya perubahan fisiologis di dalam sel itu dan akhirnya akan mengganggu ya fungsi dari sel dan menimbulkan kematian. Ya. Kalau secara hereditas ya tentu akan mempengaruhi susunan genetik di dalam sel inangnya. Gitu. Ini contoh virus HIV yang diamati menggunakan mikroskop ya, bentuknya bulat seperti ini. Kita tahu bahwa penyakit HIV ini atau virus penyebab penyakit AIDS ya, itu memang sangat menjadi masalah yang sulit untuk dicarikan solusi ya. Kalaupun toh ada ya itu hanya sebagai apa ya, mengurangi saja gitu ya. Jadi mungkin akan bisa bertambah lama gitu ya masa hidupnya. Tapi kalau mau dihilangkan sama sekali itu hal yang sangat tidak mudah gitu ya. Artinya memang dalam hal ini kalau sudah terjadi komplikasi itu akan sulit, apalagi kalau sudah menyerang bagian-bagian imun ya, yaitu menjadi power dari manusia itu sendiri untuk bisa bertahan. Dan ini adalah virus corona ya, jadi diamati menggunakan mikroskop ya. Ini jenis virus yang sempat trending topik gitu ya, yang sudah membuat negara kita itu kesulitan ya untuk menemukan obatnya ya, menemukan tempat untuk merawat atau mengisolasi ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi, ada tetapi sifatnya sudah seperti virus-virus influenza pada umumnya karena memang kekebalan tubuh manusia sudah dibentuk dengan baik sehingga tidak mudah untuk terinfeksi. Oke, itu untuk dasar-dasar virologinya atau secara umumnya ya. Selanjutnya itu akan dibahas terkait reproduksinya ya. Bagaimana cara virus itu memperbanyak diri sama dengan makhluk hidup yang lain ya. Jadi harus bisa memperbanyak diri dengan cara mereproduksi ya.
Ini untuk penjelasan awalnya ya. Jadi walaupun virus itu memiliki materi genetik DNA atau hanya RNA ya, artinya dalam hal ini dia tidak bisa mandiri ya, tidak seperti bakteri yang dia bisa dengan tubuhnya sendiri. Jadi virus itu harus menemukan tempat inang untuk dia bisa memperbanyak diri. Jadi kalau nggak menemukan tempat inang ya tidak bisa dia memperbanyak diri. Ya, oleh karena itu dengan cara dia mendapatkan inang itu atau host space ya bahasanya, itu dia akan mengambil alih tugas dari makhluk hidup itu. Ya, ini kalau ibarat tamu itu tamu nggak tahu diri gitu ya. Artinya dalam hal ini dia membuat kekacauan di dalam rumah tersebut ya, dia akan mengatur ini mengatur itu, jadi yang tuan rumahnya itu tidak ada kendali apa-apa ya. Ini mengerikan ya, semoga di antara kita tidak ada yang mengikuti prinsip hidup dari virus ya, karena ini sangat berbahaya gitu. Nah, dengan cara apa dia mengendalikan dari sel inangnya itu? Ya, dia akan ikut bergabung dengan proses sintesa protein yang saya sampaikan di awal tadi. Dia akan melakukan proses transkripsi, dia akan melakukan translasi ya. Jadi ketika tubuh manusia itu memperbanyak diri selnya, maka sel virus pun juga ikut memperbanyak diri. Jadi numpang ya bahasanya. Oke, itu sebagai pengantarnya. Nah, di sini ada beberapa jenis cara ya untuk virus bereproduksi. Bisa kalian jelaskan ya berdasarkan gambar. Ini sudah saya bagi supaya nanti mahasiswa yang menjelaskan bisa sesuai dengan nomornya ya. Jadi saya persilakan 2 mahasiswa. Untuk tahap yang pertama itu dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Bisa dijelaskan ini maksudnya apa? Dilanjutkan dengan mahasiswa yang kedua dari tahap nomor 3 sampai nomor 5 ya. Saya persilahkan Suci Rahayu dan Berlin ya. Suci Rahayu dan Berlin. Ada semua ya? Oke, silahkan untuk Suci nanti dilanjut Berlin. Baik, Ibu Ada izin. Bu. Ada Bu. Oke, baik. Dimulai dari Suci ya, kemudian nanti dilanjut oleh Berlin. Baik, Ibu izin menjawab. Yang pertama itu penempelan. Virus menempel pada sel bakteri dengan mengikatkan bagian serabut ekor pada reseptor tertentu di dinding sel bakteri. Nah, yang kedua itu masuknya DNA virus setelah menempel dari sel bakteri yang mengikat tadi, virus menyuntik materi genetiknya DNA atau RNA ke dalam sel inang. Sementara kapsid dan ekornya tetap berada di luar sel. Materi genetik ini kemudian mengambil alih mekanisme sel bakteri. Yang ketiga itu sintesis virus DNA. Virus mengendalikan sel bakteri dan memerintahkan untuk membuat komponen-komponen virus baru, seperti kapsid, ekor, dan materi genetik. Sel inang memproduksi protein dan asam nukleat untuk membentuk virus-virus baru. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, dilanjut Berlin, silakan. Silakan Berlin dari nomor 3 sampai nomor 5. Ada Berlin di sini? Ya, bentar Bu. Oke. Mana? Ibu, maaf. Tidak, Ibu.
Hidati. Ya, gimana maksudnya? Silakan bisa dijelaskan dari tahap nomor 3 sampai nomor 5. Kelihatan ya di slide ya? Ini Berlin mau menjawab atau diganti dengan temannya? Hidati, Bu. Hidati. Oke, baik. Dipersilakan atas nama Via. Silakan Via. Iya, Ibu izin menjawab. Bagian ketiga itu adalah fase sintesis. Pembentukan DNA virus akan mempengaruhi DNA inang untuk mereplikasi bagian-bagian virus, membentuk bagian-bagian virus. Di dalam sel inang yang tidak itu disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus kendali DNA virus. DNA virus mengendalikan mesin metabolik dari sel hospes hingga transkripsi RNA dari kromosom hospes terhenti karena DNA-nya sudah rusak. Kemudian DNA virus mencetak mRNA. Terus yang keempat itu fase assemblin. Perakitan. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh inang akan dirakit menjadi virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100-200 buah dalam satu daur letik. Terus yang kelima, fase litik pemecahan sel inang. Ketika perakitan selesai, maka virus akan menghancurkan dinding sel inang dengan enzim lisoenzim. Akhirnya, virus akan mencari inang baru. Terima kasih, Bu. Cukup. Hidati, Bu. Nanti. Ya. Ya. Nanti kita. Hidati, Bu. Nanti adanya jelasin. Oh. Hidati, Bu. Nanti. Ya. Baik, terima kasih Suci dan Via yang sudah menjawab ya untuk tahapan reproduksi virus ya. Jadi tahapan yang ada pada gambar ini adalah jenis reproduksi litik atau lisis ya. Lisis itu kan berarti hancur. Berarti di endingnya nanti virus yang itu dia menginfeksi sel makhluk hidup lain. Nah dalam hal ini contohnya adalah bakteri ya yang diinfeksi ya. Itu dia akan merusak sel dari bakteri sehingga sel bakterinya itu bolong gitu ya, hancur sehingga si virusnya itu bisa keluar dari tubuhnya sel bakteri itu dan akan mencari sel bakteri yang lainnya. Ya, baik yang pertama ini ada fase penempelan ya atau yang dikenal dengan fase adsorpsi. Jadi dia akan menempelkan tubuhnya dengan jarum penusuk ini di sel inang. Ini ada sel inangnya ini. Tadi di awal saya sudah menyampaikan virus ini unik ketika dia akan menginfeksi sel makhluk hidup yang lain itu bukan seluruh tubuhnya yang masuk ke dalam inangnya, tetapi hanya materi genetiknya saja. Jadi dengan dia menempel seperti ini, maka dia akan membuat lubang ya. Jadi virus ini akan mengeluarkan enzim yang disebut dengan enzim penghancur atau enzim lisoenzim ya namanya, sehingga akan membentuk lubang di sini dan dia akan mengeluarkan materi genetiknya baik itu DNA atau RNA tergantung jenis virusnya ya, dimasukkan ke dalam tubuh si inangnya. Jadi yang masuk ke dalam tubuh inangnya itu bukan tubuh virusnya secara utuh, tetapi hanya materi genetiknya. Nah, setelah itu ada fase injeksi ya, setelah terbentuk lubang di sini, kemudian akan disuntikkan atau akan dimasukkan si materi genetik itu ke dalam tubuh inang ya. Dalam hal ini sekali lagi hanya materi genetik saja yang masuk ke dalam sel inang. Jadi bukan tubuh secara keseluruhannya ya.
Nah, apa yang terjadi setelah masuk di dalam tubuh si inang? Ya tentu dia tidak akan berdiam diri begitu saja ya. Dia akan mencoba untuk merebut kendali dari inang tersebut sehingga dialah yang nantinya akan mengendalikan untuk proses sintesa proteinnya. Jadi nanti dialah yang akan mengatur proses tersebut ya. Dan akhirnya si pemilik aslinya itu akan kehilangan kendali dan akhirnya akan rusak dan akan digantikan oleh si virus tersebut. Jadi virus itu akan seenaknya sendiri ya untuk bisa mengendalikan rumah orang gitu ya. Jadi dia akan menjadi pemilik rumah tersebut ya, dan yang pemiliknya itu tidak berdaya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam sistem sintesa protein, kemudian dia akan kembali untuk merakit tubuhnya. Tadi itu kan yang masuk di dalam tubuhnya inang itu kan hanya materi genetik kan. Nah, materi genetik itu akan membentuk bagian-bagian dari tubuh virus sehingga lengkap. Jadi jumlah virus itu kalau dia pakai siklus litik itu yang akan terbentuk dalam satu selnya itu sekitar 100 sampai 200 buah ya. Itu dalam proses perakitan. Nah, setelah dirakit, kalau lisis itu bedanya dengan yang lisogenik ya. Kalau lisis itu akan merusak sel inangnya. Dia akan mengeluarkan enzim lisoenzim ya, akan menghancurkan dinding dari selnya, pecahkan akhirnya lisis dan akhirnya si virus akan keluar dan akan mencari korban baru lagi ya, atau mencari inang baru lagi. Begitu seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap lisogenik ya. Silahkan. Siapa yang akan memberikan jawaban? Sebetulnya ya, jawaban itu kan sudah ada semua ya di materi ini gitu kan. Bukan sesuatu yang harus kalian cari. Ini contoh, ada daur lisogenik, ada fase penggabungan ya, ada fase pembelahan, ada fase sintesis, fase perakitan ya. Jadi sebetulnya semuanya sudah ada di sini ya. Tinggal kalian bisa membaca kembali atau bisa menjelaskan dari apa yang sudah ada ya. Baik, di sini saya tulis namanya. Ada berapa tahap ini ya? Bentar. Ada 4. Ada 4 tahap, berarti ada 4 mahasiswa ya yang saya akan persilakan. Bentar, saya tambahkan dulu kolomnya. Oh, nggak usah, ini aja. Oke, untuk yang tahap 1 itu ini Berlin mau menjawab lagi atau bagaimana ini? Masih resen? Ada, Bu. Iya, maksudnya mau menjawab atau tidak? Mau, Bu. Oke, Berlin ya. Tahap 1 ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, kemudian ini tahap pertama Berlin ya. Tahap kedua Nanda. Sebentar, untuk yang selanjutnya tahap ketiga dan keempat. Tahap ketiga saya persilakan Aisyah Winda. Tahap keempat Putri Asmara. Oke. Sebentar ya, Bu. Ya, sesuai urutan saja. Untuk yang pertama Berlin, yang kedua Nanda, yang ketiga Aisyah Winda, yang keempat Putri Asmara. Yang pertama silakan Berlin untuk bisa menjelaskan fase penggabungan ya, silakan. Ini menjawab, Bu. Baca autopsi pela bakteri ovace pada bakteri pecipi. Artinya ada virus tertentunya dapat melakukan ya dan tidak bisa dilakukan oleh virus lain. Daun licojeti cicaliki. Baca penggabungan dalam mencicip ke DNA materi DNA
virus harus memputus DNA inang. DNA virus mencicit di antara DNA inang yang terputus tersebut. Dengan kata lain, dalam DNA inang terkandung materi detektif virus. Udah, Bu. Udah, Oke, Bu. baik. Dilanjut untuk yang tahap kedua. Tahap yang kedua adalah tahap pembelahan. Tadi siapa yang kedua? Iya, Bu. Sabar ya, Bu. Kalau saya sih sabar, tapi teman-temannya nggak sabar, kelamaan nanti. Ya, silakan. Baik, izin menjawab ya, Bu. Tahap pembelahan sel, mitosis adalah fase pendahuluan adalah persiapan pembelahan. Membran inti mulai rusak dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kromatid saudara dari setiap pemasangan memisah menuju kutub yang berlawan. Umumnya diikuti oleh pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi 2 atau lebih sel baru. Pembelahan sel memiliki beberapa tujuan, di antara regenerasi sel yang rusak dan mati, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, memproses mutu, berkembang reproduksi. Baik, Bu. Udah, Bu. Baik, selanjutnya tahap 3 sampai tahap 4 ya. Silakan fase sintesis dan fase perakitan. Baik, Ibu, izin menjawab. Fase sintesis atau pembentukan yang pertama DNA virus akan mempengaruhi DNA inang untuk mereplikasi bagian-bagian virus atau membentuk bagian-bagian virus. Cukup, Bu. Baik, Bu, izin menjawab. Untuk yang keempat itu merupakan fase perakitan yang dimana setelah virus membentuk bagian-bagian virus dan kemudian DNA masuk ke dalam yang akan membentuk virus baru, yaitu metabolisme yang dikendalikan oleh virus. Baik, Bu, terima kasih. Baik, ya kita lihat ya bedanya apa sih lisogenik dengan fase lisis ya. Kalau kalian lihat di sini fase lisis itu endingnya dia akan merusak sel bakterinya ya atau sel inangnya sehingga virusnya bisa keluar. Tapi kalau fase lisogenik enggak, dia tetap bertahan di situ dan akan terus mengendalikan sampai kebutuhan virus itu selesai ya. Jadi memang dalam hal ini ada perbedaan antara fase lisis dan fase lisogenik ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan apa perbedaan? Tadi kan ada 2 jenis virus ya berdasarkan materi genetik, ada virus DNA dan virus RNA ya. Silakan di sini 2 mahasiswa atas nama Nida, kemudian Rindi. Ada Nida dan Rindi? Oke, silakan. Dengan virus RNA, sebagian besar virus DNA untai ganda, sedangkan RNA virus yang beruntai tunggal. Laju mutasi RNA lebih tinggi dari laju mutasi DNA. Semua virus RNA mengalami replikasi di dalam sitoplasma sel, sedangkan semua virus DNA kecuali pox virus di nukleus sel. Virus DNA stabil, sedangkan virus RNA tidak stabil. Cukup, Bu. Terima kasih. Bu, izin menjawab. Sebentar, Bu. Sudah Nida dan Rindi? Oke. Rindi izin menjawab, Bu. Oh, belum. Silakan Rindi.
Kalau perbedaan virus DNA dan virus RNA itu terletak pada jenis asam nukleat yang digunakan sebagai bahan genetiknya. Itu aja sih, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita lanjut untuk mengetahui perbedaan antara virus RNA dan virus DNA. Kalau untuk perbedaan secara struktur ini sudah pernah saya sampaikan ya di materi bab genetik untuk bakteri secara prinsip sama. Jadi kalau untuk DNA dia bentuknya adalah double helix ya, dia berpasangan seperti ini. Sedangkan kalau RNA dia tunggal. Ya, tapi kalau untuk virus itu tidak dua-duanya punya. Kalau enggak DNA ya RNA. Nah, untuk perbedaan virus ya dari DNA dan RNA itu memang dalam hal ini dari proses infeksinya nantinya ke inangnya ya. Jadi memang sebagian besar virus DNA itu bentuknya adalah untai ganda atau double helix ya. Sedangkan yang RNA itu single helix atau beruntai tunggal. Nah, kalau dilihat dari segi laju mutasinya, kalau jenis virus yang RNA itu akan jauh lebih tinggi laju mutasinya dibandingkan dengan DNA. Kemudian semua virus RNA itu akan mengalami replikasi di dalam sitoplasma sel ya. Sedangkan kalau virus DNA itu di nukleusnya. Nah, sifatnya kalau DNA itu lebih stabil, sedangkan kalau virus RNA itu tidak stabil. Ya, ini adalah perbedaan secara prinsipnya. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi kalau virus RNA itu memiliki laju mutasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang DNA. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa itu bisa terjadi ya? Kenapa virus DNA itu lebih cepat replikasinya di dalam tubuh ya dibandingkan dengan virus RNA? Nah, ini nanti kaitannya dengan laju mutasi juga ya. Baik, silakan atas nama Imat Akil, ada Imat Akil. Kemudian ada Amanda Salsabila. Silakan. Baik, Bu, sebentar, Bu. Izin menjawab, Bu. Virus RNA. Transkripsi balik, enzim transkriptase balik reverse transkriptase adalah enzim yang secara alami digunakan oleh retrovirus untuk membuat kopi DNA berdasarkan RNA. DNA transkripsi RNA, translasi protein. Baik, Bu. Terima kasih. Amanda, silakan. Amanda ada? Kalau nggak ada diganti ya, karena waktunya udah mau habis ini. Atas nama ada Amanda.
Ada, Bu. Oke, silakan. Kecepatan replikasi virus DNA dan virus RNA tidak dapat digeneralisasi sebagai satu lebih cepat daripada yang lain karena berbagai faktor yang mempengaruhi proses replikasi. Terima kasih, Bu. Oke, nunggu jeda azan ya sebentar.